Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik semua, Ibu dan Bapak, perkenalkan nama saya Dini Miranti, saya dari Jellyfish Education Indonesia, perwakilan resmi dari Universitas Negeri Kyoto untuk International Undergraduate Program atau Kyoto IUP. Jadi, Ibu dan Bapak, adik-adik semua bisa bebas kapan aja bertanya tentang Universitas Negeri Kyoto IUP kepada kami tanpa dipungut biaya. Dan Dini rekomendasikan nih, sebelum menonton video rekaman ini, tonton dulu ya informasi lengkap mengenai Universitas Negeri Kyoto, dan juga mengenai Kyoto IUP, Universitas Negeri Kyoto International Undergraduate Program dengan beasiswa prestasinya. Untuk video kali ini, Dini akan langsung saja menjelaskan bagaimana cara mendaftarnya dan tentu saja mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Baik, langsung saja Dini akan share screen mengenai Universitas Negeri Kyoto dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk Kyoto IUP, dikarenakan ini adalah international program, jadi tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang sama sekali ya. Nah, untuk Kyoto University berlokasi di kota Kyoto, kurang lebih 2 jam perjalanan dari Tokyo atau ibu kota negara Jepang. Kemudian, banyak sekali fakultas yang ditawarkan oleh program Kyoto IUP. Jadi, ada untuk fakultas di bidang sosial, ada juga untuk fakultas-fakultas di bidang sains. Nah, untuk adik-adik semua akan menjalani masa perkuliahan selama 4 tahun 6 bulan, dan setelah selesai lulus kuliah, kurang lebih nanti kalian akan mendapatkan bachelor degree. Nah, untuk fakultas di bidang sains nih, kita ada 3 ya, dan juga departemen-departemennya. Jadi nanti kalian bisa pilih 3, oke? Usahakan pilih yang satu rumpun supaya kalian terlihat kalian itu konsisten, karena ini menjadi salah satu penilaian dari para profesor di Kyoto University. Jadi bisa dipilih ya, dari Fakultas Sains, ini ada Mathematical Science, Physics and Astrophysics, dan yang lain-lain. Nah, bisa dilihat lebih lengkapnya di website Kyoto IUP. Kemudian, program ini merupakan program beasiswa prestasi, artinya adik-adik semua ikut berkuliah di sini benar-benar mendapatkan beasiswa. Jadi tidak ada yang namanya bayar sendiri ya kalau di program Kyoto University IUP. Tapi Dini akan menjelaskan seandainya tidak ada biaya apa saja rincian-rinciannya. Untuk yang pertama, ada biaya seleksi dokumen, yaitu application, sebesar 9.800 yen. Jadi dibayarkan di Indonesia dari tanggal 1 Desember, dari tanggal 1 November sampai tanggal 6 Desember, paling lambat jam 3 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada admission dan juga tuition for 6 months, yaitu untuk preparatory course. Akan tetapi, tidak perlu bayar ya untuk adik-adik semua yang sudah berhasil menjadi mahasiswa Kyoto IUP. Memang untuk beasiswanya sampai 100%, tapi rata-rata yang sudah berhasil dari Indonesia ini mendapatkan full waiver atau full scholarship. Jadi ini nggak perlu bayar untuk admission dan tuition for 6 months-nya. Lalu setelah kalian berangkat ke Kyoto, kalian meraih pembelajaran preparatory course selama 6 bulan, selanjutnya kalian mengikuti qualifying test. Biaya untuk ujian qualifying test ini sebesar 17.000 yen. Nah, adik-adik semua, apa saja sih yang akan keluar dalam ujian ini, yaitu materi-materi yang sudah kalian pelajari selama 6 bulan di Kyoto University. Jadi, nggak perlu khawatir juga selama kalian rajin belajar, kemudian tepat waktu, mengumpulkan PR, kalian insya Allah akan lancar-lancar aja. Sama seperti yang sudah berangkat ke Kyoto University nih, kakak kelas kalian. Nah, untuk admission sebesar 282.000 yen dan annual tuition sebesar 535.800 yen, ini adalah rincian biaya pada universitas negeri. Ini rata-rata sama ya kalau di Jepang ya. Akan tetapi, kalian nggak perlu bayar admission dan annual tuition ini. Karena sudah disediakan oleh beasiswa dari kampus. Nah, juga ketika kalian sudah sampai di Tokyo atau di Kyoto, proses penjemputan dari hotel ya, jadi kalian nanti akan dijemput untuk karantina.
dari bandara ke hotel itu free, karena sudah di-cover oleh universitas, kalian nggak perlu bayar. Nah, selanjutnya selain beasiswa biaya kuliah, kalian juga nanti akan mendapatkan living cost allowance, jadi tunjangan biaya hidup sebesar 120.000 yen. Ini untuk merit based scholarship-nya ya, sekitar kurang lebih 13-15 juta rupiah per bulannya. Kira-kira cukup nggak sih biaya hidup sehari-hari di sana dengan sejumlah uang tersebut? Nah, berdasarkan informasi dari Kyoto University, untuk pengeluaran sehari-hari selama 1 bulan, mahasiswa itu kurang lebih 90.000 yen. Tapi memang ini balik lagi ke gaya hidup masing-masing individu. Ini berdasarkan gaya hidup yang standar ya, jadi kalian bisa menabung kurang lebih sekitar 30.000 yen setiap bulannya, kurang lebih ya, dan itu bisa kalian pakai untuk biaya tiket, untuk pulang ke Indonesia sewaktu liburan musim panas, boleh kok. Nah, selanjutnya, ini adalah kesimpulan yang tadi sudah kujelaskan. Untuk biaya perkuliahan, kemudian biaya untuk tunjangan living cost. Jadi, semuanya dari mahasiswa asal Indonesia yang sudah berangkat ke Kyoto University dari tahun lalu, itu semua dapat 100% full scholarship, beasiswa prestasi. Jadi, adik-adik semua semangat ya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meraih beasiswa prestasinya. Kemudian kita akan mulai cek eligibility requirement. Jadi program ini khusus untuk international student, artinya adik-adik semua yang kebangsaan Indonesia atau selain dari kebangsaan Jepang. Kemudian ada pay application fee, ini memakai kartu kredit ya, jadi kita nggak pakai bank transfer lagi sekarang. Nah, dokumen-dokumennya nih yang harus lebih detail. Paspor, halaman depannya, bentuk file PDF, kemudian foto digital yang terbaru. Kalau nggak ada paspor, bisa nggak pakai KTP? Bisa ya, tapi yang sudah ditranslate dalam bahasa Inggris. Kemudian, nilai raport kelas 10 dan kelas 11 dalam bahasa Inggris. Jadi, transkrip nilainya juga boleh. Nah, kalau misalkan transkrip nilai aja, kalian juga harus cantumkan bagaimana nilai tersebut diperoleh oleh guru, supaya Universitas Negeri Kyoto ini dapat informasi tambahan. Jadi tidak hanya nilai tok aja, seperti itu ya. Nah, aku juga mau kasih info, bagaimana cara penyimpanannya. Jadi, kalau kalian sudah mentranslate nilai rapot atau transkrip nilai kalian, susunannya adalah yang pertama yang original dulu, yaitu yang memakai bahasa Indonesia, baru yang memakai bahasa Inggris yang sudah ditranslate ya. Untuk translate-nya sendiri ke sworn translator atau penerjemah tersumpah. Tapi kalau misalkan kalian sudah dapat versi bahasa Inggrisnya dari sekolah, nggak perlu penerjemah tersumpah lagi. Kemudian surat ekspektasi kelulusan. Ini kalian minta ke bagian administrasi sekolah dan ada template-nya dari Kyoto University. Kalau misalkan kalian mau pakai format yang dari sekolah juga boleh. Asalkan yang paling penting adalah dalam surat tersebut tertera keterangan bahwa kalian akan lulus estimasinya adalah tahun depan, misalnya tahun 2022 bulan Mei, seperti itu misalnya ya. Nah, ini adalah evaluation form design by Kyoto University. Jadi, kita bisa sebut juga dengan rekomendasi letter yang dibuatkan oleh salah satu ibu atau bapak guru kalian. Boleh subject teacher, juga boleh counselor teacher, kepala sekolah juga boleh. Pokoknya, guru yang terdekat dengan kalian yang bisa memberikan penilaian terbaik. Karena di dalam template tersebut akan dijelaskan bagaimana personality kalian dan motivasi kalian. Kemudian ada lagi untuk kemampuan bahasa Inggris. Boleh pakai TOEFL IBT atau IELTS akademik. Nah, buat adik-adik yang misalnya berasal dari international curriculum, dari SMP, SMA, kalian bisa pakai format C. Jadi nggak perlu dua tipe jenis ujian ini. Lalu ada lagi standardized test result. Nah, ini adalah ujian standarisasi internasional bagi adik-adik semua yang bersekolah di national curriculum atau di international curriculum. Jadi, persiapkan dokumen SAT, EJU, ACT, A-Level, atau IB. Salah satunya ya. Nah, kalau misalkan belum ada nih standardized test result-nya, bisa nggak tetap daftar? Bisa. Jawabannya boleh daftar. Lalu siapkan juga esai. Kalau di template Kyoto University, ini sebutannya from D, seperti itu. Nah, selanjutnya,
ini ya, kita ada keterangan kalau misalkan belum punya standardized test, bisa tetap apply ya ke Kyoto University IUP. Rekan-rekan semua, untuk update terbaru, kalian bisa langsung cek di websitenya Kyoto IUP, ini alamat websitenya. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, boleh ke sini, ini halaman website Kyoto IUP, frequency answer question, atau boleh tanya langsung ke Dini. Nah, selanjutnya, adik-adik semua, kita langsung masuk ke website Kyoto IUP nih ya. Yang ini udah aku berikan screenshot-annya. Nah, kalian perlu mempelajari application guideline, kemudian from A, from B, from C, dan from D. Tapi kalau kalian pakai TOEFL IBT atau IELTS, kalian nggak perlu yang namanya from C ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalian siapin nih di dalam folder komputer kalian user manual. User manual yaitu bagaimana cara mengisi dokumen, halaman application, dan dokumen upload dalam website portal Kyoto IUP. Kalian download dulu, ada di websitenya. Kemudian kalian pelajari guideline-nya, kemudian formatnya dari form A, form B, form C, form D, kalian download dulu. Lalu kalian pelajari. Kalian boleh langsung kasih form B ini ke ibu atau bapak guru kalian. Kemudian kita juga lihat ini ada checklist dokumen Kyoto IUP. Ini kalian bisa dapatkan pada halaman terakhir di guidelines. Seperti itu ya. Kalau misalkan adik-adik semua pengen lebih tahu apa saja yang dipelajari di fakultas yang kalian pilih, bisa aja download Kyoto Faculty Guide di dalam website kalian. Oke, baik. Sekarang satu persatu Dini akan coba jelaskan di checklist dokumen Kyoto IUP. Ini buatan dari Kyoto University-nya. Sekarang adik-adik semua boleh bisa ambil buku atau catatan supaya bisa dicatat nih apa yang Dini jelaskan. Yang pertama, kita bisa print out ini, kalau udah ada, boleh dikasih tanda centang, foto digital terbaru, background-nya polos, bisa warna putih. Dini rekomendasikan warna putih dengan pakai baju kemeja ya. Size-nya bisa 3x4 atau 4x6, bebas. Kemudian ada lagi nih, yang kedua adalah paspor. Jadi halaman depannya aja, bentuk file scan-nya itu bisa PDF, boleh JPG. Tapi usahakan PDF aja. Kemudian ada lagi, ini adalah bukti transfer. Ini bisa didapatkan ketika kalian sudah mengisi halaman application di Kyoto IUP. Aku akan jelaskan ini ya di tahap yang paling akhir. Nah, jadi tonton terus ya sampai akhir. Lalu untuk bukti transfer ini harus dalam format PDF. Jadi nggak boleh yang namanya di screenshot tanda bukti sudah ada pembayaran itu aja nggak boleh. Harus bentuk PDF. Kalian bisa download. Pokoknya nanti aku kasih tahu caranya. Nah, untuk dokumen yang keempat, transkrip nilai atau rapot. Jadi susunannya yang original dulu, baru yang sudah ditranslate dalam bahasa Inggris ya. Kemudian bentuk filenya PDF. Ini bisa di-upload sendiri kalian di website portal Kyoto IUP sendiri. Lalu ada form A. Form A ini adalah surat ekspektasi kelulusan. Bentuk filenya usahakan PDF. Adik-adik juga bisa upload sendiri di website portal Kyoto IUP. Nah, form B. Form B ini adalah evaluation form atau rekomendasi letter yang dibuat oleh ibu atau bapak guru kalian. Jadi, begini. Untuk form B, kalian kasih nih soft file-nya ke guru. Lalu mereka isi, mereka ketik, kemudian mereka print out, mereka tanda tangan. Gitu ya. Kalian jangan lupa minta tolong ke mereka untuk di-scan evaluation form tersebut. Nah, nanti pada saat kalian membuat akun di website portal Kyoto IUP, di halaman dokumen upload, kalian input email mereka, kemudian yang submit soft file evaluation form itu adalah ibu bapak guru. Jadi ketika kalian sudah input email ibu bapak guru di website akun kalian, kalian WhatsApp mereka, Bu, saya sudah input. Nanti 1 menit, 2 menit setelah kalian input email, guru tersebut akan langsung menerima email dari Kyoto IUP. Nah, adik-adik semua, untuk evaluation form B ini kan sudah
di-submit nih oleh ibu bapak guru soft filenya ya. Kalian juga minta ya untuk bentuk fisiknya di dalam amplop sekolah yang sudah ditutup, karena surat ini bersifat rahasia, jadi memang nggak boleh kalian tahu. Kenapa kalian perlu tetap fisiknya? Karena ketika kalian sudah lolos seleksi dokumen, kalian perlu mengirim form tersebut ke Kyoto University lewat pos. Lanjut lagi ya, kita untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi boleh pakai TOEFL IBT, boleh pakai IELTS akademik, atau kalau misalkan dari SMP sudah memakai international curriculum, pakai form C. Form C. Jadi salah satu aja. Nah, di sini untuk kemampuan bahasa Inggris, kalau kalian pakainya TOEFL IBT, berarti kalian perlu upload skor tesnya ke website portal Kyoto IUP dan mengirim hasil skornya dari test center ke Kyoto University. Nanti ada kodenya. Ntar aku kasih tahu kodenya. Lalu kalau misalnya kalian pilih yang IELTS akademik, berarti kalian hanya cukup upload skor tes IELTS-nya aja ke halaman dokumen upload Kyoto IUP ya. Jadi seperti itu secara teknisnya. Nah, kalau kalian pakainya form C, gimana? Untuk yang form C, caranya sama dengan form B. Jadi kalian input email ibu bapak guru aja. Seperti itu. Nanti biar guru yang mensubmit sendiri form C kalian. Nah, selanjutnya nih ada standardized test. Jadi untuk standardized test, ini adalah ujian standar internasional yang perlu kalian siapkan. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau kalian punya SAT, udah ada skornya, bentuknya usahakan PDF ya. Kemudian ada esai, ini form D sebutannya. Nah, ini kalian simpan dalam file Microsoft Word, seperti itu. Kemudian 3 pilihan fakultas, lalu personal information, ini kita akan perlukan untuk mengisi application. Lalu ada lagi data seperti nama sekolah, SD, SMP, SMA, alamat website, nomor telepon sekolah, SD, SMP, SMA. Tapi nilai rapot SD, SMP, SMA itu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kemudian, kalau kalian punya kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris, boleh disiapkan misalkan sertifikat kemampuan bahasa Jerman atau bahasa Mandarin juga boleh. Nah, yang ke-14 ini adalah poin di mana kalau misalkan adik-adik semua sudah pernah mengikuti kegiatan perlombaan atau misalkan eskul, kalian ada surat keterangannya atau piagamnya dalam bahasa Inggris, disubmit aja. Nanti ada di halaman additional information di bagian awards atau ekstrakurikuler. Jadi harus dalam bahasa Inggris ya, kalau masih dalam bahasa Indonesia yaitu harus diterjemahkan oleh Swan Translator. Cara penyimpanan filenya adalah yang original file dulu, baru yang Swan Translator digabung jadi satu. Seperti itu. Nah, ini kalian boleh print out, kemudian kalian kalau udah diselesaikan di tanda centang aja, biar rapih ya. Nah, selanjutnya Dini akan masuk ke presentasi selanjutnya. Jadi kalau sudah di checklist dokumen Kyoto IUP, kalian boleh kita lihat nih satu persatu form-formnya kayak gimana aja. Ini adalah form A. Form A, kita balik lagi ya untuk jelasan yang lebih detailnya. Form A ini adalah ekspektasi kelulusan. Jadi di sini harus ada kop surat sekolahnya. Kemudian informasi dari sekolah SMA-nya, dan yang paling penting di sini ada keterangan bahwa kapan kalian akan lulus sekolah, seperti itu. Nah, ini kan ada pilihan nih ya, is expected to complete atau has complete. Jadi kalian minta ke sekolah aja. Kalau kalian baru akan lulus tahun depan, berarti has complete-nya dicoret. Kemudian kalau misalkan kalian sudah lulus sekolah nih, misalnya kalian gap 1 year misalnya, berarti yang ini is expected to complete-nya yang dicoret, pilih salah satu. Kemudian tanggal pembuatan surat, tanda tangan kepala sekolah, dan stempel. Lanjut, yaitu ini contohnya aja, salah satu contohnya ya. Nah, form B atau evaluation form. Jadi kalian yang kasih soft file ini ke guru kalian. Nanti ibu bapak guru bisa ketik. Nah, di sini ada data seperti yang membuat surat,
ibu bapak guru diisi oleh mereka. Lalu ini diisi oleh informasi tentang kalian. Misalnya kalian rankingnya ke berapa dari berapa jumlah total siswa tersebut. Misalnya kalau misalkan kalian ranking di angkatan itu ranking ke-20 dari 300 siswa, berarti ditulisnya 20/300. Kalau kalian ranking di kelas itu ranking pertama dari 30 siswa, berarti untuk tulisannya 1/30. Seperti itu. Nah, kalau GPA, misalnya nilai rapot kalian ini rata-ratanya 90 sampai 95, sedangkan nilai maksimalnya 100, berarti ditulisnya 95/100 untuk GPA-nya. Nah, kalau GPA tipe, ini hampir semua sekolah di Indonesia ini pakainya yang unweighted, ya. Yang ini ada pilihannya unweighted. Artinya di dalam satu mata pelajaran itu tidak ada bobot SKS-nya. Karena kalau di Indonesia biasanya yang bobot SKS-nya itu perkuliahan, ya. Jadi di sini tulisnya GPA type unweighted. Nah, untuk average mark-nya ini bisa diisi oleh ibu bapak guru, bisa disamakan dengan GPA-nya. Nah, kalau yang ini adalah informasi tentang berapa banyak alumni dari sekolah tersebut kuliah ke luar negeri. Nah, lalu di sini di nomor 4 ini biasanya penilaian subjektif dari ibu atau bapak guru tentang academic ability, motivasi, kekuatan personal, dan interpersonal skill yang dimiliki oleh adik-adik semua. Nah, kalau halaman kelima ini additional, ya, boleh dikosongkan. Kalau nggak ada informasi tambahan, biasanya sih ibu bapak guru sudah menaruh semua informasi di kolom nomor 4 ini. Nah, kalau di format B, ini nggak perlu ada kop surat juga nggak apa-apa, karena biasanya ada sekolah yang tidak mengizinkan ibu bapak guru menggunakan kop surat sekolah untuk membuat rekomendasi letter, jadi nggak apa-apa. Yang penting adalah tanda tangan ibu bapak guru dan namanya, seperti itu. Selanjutnya, aku ingatkan lagi ya, kalian setelah ibu bapak guru submit form B-nya, kalian juga perlu minta suratnya dalam bentuk fisik yang ditutup amplop sekolah, ya, karena supaya kalian bisa mengirim surat tersebut ketika kalian lolos seleksi dokumen. Jadi di sini kita langsung masuk ke online application system. Nah, kemudian login. Di sini dokumen upload. Nah, kemudian adik-adik semua di dokumen upload ini kalian pilih yang evaluation form atau form B. Kalian klik yang ini, kemudian tulis nama ibu bapak guru kalian, misalkan Ibu Ika, misalnya ya. Terus ini alamat emailnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini body emailnya. Nah, kalian klik OK, kemudian nanti kalau misalnya kalian sudah mengirimkan request, nanti akan muncul di sini, ya. Requested to Mrs. Ika. Ini emailnya. Kalau kalian sudah di-upload, punya form B kalian oleh ibu bapak guru, nanti akan ada tandanya seperti ini. Misalnya uploaded at tanggal sekian-sekian. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan lanjut lagi ke kemampuan bahasa Inggris, ya. Kalau misalkan kalian pakai TOEFL, jangan lupa skor tesnya diupload di website portal Kyoto IUP dan juga minta test center untuk kirim langsung ke Kyoto University, kodenya C447. Tapi kalau kalian pakai IELTS Academic, kalian hanya cukup mengupload skor tes kalian di halaman dokumen upload Kyoto IUP. Nah, ini kalau untuk TOEFL IBT maksimal. Jadi untuk TOEFL IBT ini minimal 90, kemudian untuk IELTS akademik overall band-nya 6,5. Kalau TOEFL PBT minimum 580. Nah, kalau untuk form C ini adalah khusus untuk kalian yang memang sekolahnya memakai bahasa Inggris dalam bahasa pengantarnya sehari-hari. Minimal 5 tahun, ya. Jadi kalian yang dari SMP pakai bahasa Inggris,
SMA-nya juga pakai bahasa Inggris, boleh pakai form C. Jadi nggak perlu lagi TOEFL IBT atau IELTS. Nah, selanjutnya nih, untuk esai. Esai apa aja yang diperlukan? Nah, untuk esai, adik-adik semua perlu cek lagi template yang terbaru. Nah, di dalam esai ini kalian perlu buat maksimal kurang lebih sekitar 650 kata yang mengandung ini ya, beberapa konten, yaitu explain your motivation for applying Kyoto IUP and learning Japanese language and how you anticipate the entire program, including learning your specialized field in Japanese, will help you save your career path. Nah, how will the knowledge and skill gained through your study at Kyoto University help you to contribute to addressing issue and challenge in society? Jadi seperti ini ya, untuk space below in 10.5 or 11 font size, seperti itu. Jangan tulis pakai tangan, pokoknya diketik ya. Nah, nanti kita akan langsung lagi lanjut ke standardized test. Nah, untuk standardized test, adik-adik semua, kita boleh pakai SAT atau EJU atau ACT atau E-level. Jadi kalian bisa lihat di dalam guideline-nya. Kalau untuk SAT, ya aku akan perbesar lagi. Caranya adalah kalian upload soft copy result-nya, dan juga kalian minta test center untuk mengirimkan skor result tersebut langsung ke Kyoto University, kodenya 7741. Nah, kalau kalian pakai ACT juga boleh. Jadi, kalian upload skor tesnya dan minta test center untuk kirim ke Kyoto University. Nah, kalau untuk EJU, kalian hanya cukup untuk upload skor tes atau tes vouchernya. Seperti itu, nanti Kyoto IUP bisa mengecek sendiri. Kemudian, kalau misalnya kalian memilih memakai E-level, ya. Kalau memakai E-level, kalian boleh pakai yang namanya predicted grades, ya. Predicted E-level boleh dipakai. Caranya adalah cukup upload dari hasil predicted E-level-nya tersebut. Seperti itu ya. Untuk standardized test-nya, jadi pilih salah satu. Nah, kalau misalkan kalian ternyata baru bisa untuk ujian SAT, ACT di bulan Desember, kan skor tesnya belum bisa tuh ya, belum bisa kalian dapatkan. Boleh, caranya adalah di standardized test result ini, kalian klik cannot submit any score. Jadi aku akan langsung masuk ke website portal online Kyoto IUP-nya. Nah, di sini kan ada yang namanya standardized test result. Kalian klik cannot submit any score yang ini. Nanti kalian kasih note di sini pakai bahasa Inggris. Misalnya kalian baru ikut EJU di November tanggal 11. Jadi kalian akan baru bisa mengirim hasilnya kira-kira di bulan Januari. Seperti ini ya. Kemudian kalau untuk form D atau esai, kalian hanya cukup mengupload reference. Nanti kalian ketik di sini ya. Cari filenya di sini, di folder kalian. Oke. Setelah kalian isi, ya, kalian isi semua. Misalnya nih, foto digital di sini, kalian klik, paspor di sini, bukti payment-nya ini, kemudian nilai rapot di sini, lalu ada expected graduation di sini, evaluation from B yang ini, form C-nya atau TOEFL atau IBT-nya di sini, standardized test-nya di sini atau yang ini, kemudian form B-nya di sini. Nah, aku juga tadi mau kasih tahu nih, untuk mencari bukti payment yang ini gimana? Ya, untuk mencarinya adalah nanti adik-adik semua selesaikan dulu halaman application. Kemudian setelah itu kalian bisa masuk ke yang ini, yang ada tulisannya garis bawah www.3.univ-jp.com Kyoto U and IUP. Nah, adik-adik semua, untuk payment ini harus kalian dapatkan buktinya dalam bentuk PDF. Seperti itu. Ini contohnya ya.
Ini contohnya untuk bukti payment-nya kayak gimana, seperti ini, isi dari bukti payment-nya. Nah, sekarang aku mau memberitahu bagaimana caranya kita dapatkan bukti payment tersebut. Sekarang, kita masuk ke website portal online Kyoto IUP dulu ya. Kita masuk ke home nih. Aku mau informasikan, kolom message kolom ini biasanya informasi dari admission office kalian bisa dapatkan di kolom ini. Oke, lanjut ya. Kita ke kolom application. Tadi aku sudah sempat kasih tahu nih, kalian perlu menyertakan personal information kalian. Kita taruh di halaman yang ini. Jadi kalau yang sekarang, kita klik aja yang ini, kemudian klik yang ini dan ini. Jangan lupa klik tombol save supaya datanya tidak hilang meskipun kalian logout. Jadi untuk di Kyoto IUP misalkan kalian bayar sekarang, terus kalian dokumennya belum lengkap gitu ya misalnya. Kalian bisa logout lalu buka lagi website portalnya, kalian upload lagi dokumennya secara susulan. Boleh, bisa seperti itu. Nah, ini untuk pemilihan fakultasnya ada 3 ya. Kalau misalkan mau isi 2 aja juga bisa, tapi saya rekomendasikan 3. Jangan lupa semuanya save baru next seperti itu ketika kalian baru pertama kali isi. Nah, di sini yang ada tulisannya nama akhir dulu baru nama awal. Ini personal informasi kalian ya, bisa kalian isi. Kemudian kalian isi dengan emergency kontak, ini biasanya orang tua kalian seperti itu. Nah, selanjutnya adalah background. Nah, di sini adalah informasi SMA kalian. Dan expected graduation date ini sesuai dengan isi yang ada di surat ekspektasi kalian. Nah, educational history ini dari SMA, SMP, SD ya, seperti itu ya. Nah, untuk SMA, ini kliknya secondary education. Lalu period from-nya artinya kapan kalian mulai masuk SMA sampai kapan. Pokoknya kalau kalian klik ini, pasti di sini secara otomatis keluar nih, misalkan 3 tahun, seperti itu ya. Nah, lanjut setelah itu total number of years dari primary sampai secondary 12 tahun ini akan muncul secara otomatis kalau kalian sudah benar mengisi kapan bulan kalian masuk sekolah dan keluar sekolah. Lalu ini adalah informasi untuk kalau misalkan kalian ada kegiatan di sekolah di luar akademik formal. Nah, yang ini adalah pengalaman internship kalian nih. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kosongin aja. Kemudian, next. Language proficiency, kalau kalian pakai IELTS, pilih aja IELTS akademik. Kalau kalian pakai Form C juga bisa, ya. Tapi karena kebanyakan IELTS di Indonesia, aku pakai IELTS akademik. Kemudian kapan untuk penyelenggaraan ujiannya. Untuk skornya ini ada kan ya di dalam hasil tes IELTS. Misalnya reading-nya 7, writing 7, speaking 7, listening 7, berarti totalnya juga 7 biasanya seperti itu. Ini maksudnya total itu overall band ya. Nah, lalu first language Indonesia, other language kalau kalian bisa kalau kalian sehari-hari pakai Mandarin atau pakai bahasa Arab juga tulis aja di sini. Nah, kalau Japanese proficiency ini adalah kemampuan kalian dalam berbahasa Jepang. Kalau misalnya kalian tulis non pun sebenarnya nggak masalah ya. Kalau ini adalah ketika kalian memiliki kemampuan bahasa Jepang. Kalau NATES nggak bisa ya, ini bisanya JLPT aja. Nah, kemudian next. Lalu standardized test. Nah, rekan-rekan semua, ibu bapak dan adik-adik, untuk mengisi standardized test ini, misalnya kalian pilihnya SAT Reasoning, berarti kalian cara isinya mengikuti manual dari Kyoto IUP. Ini kalau misalkan SAT Reasoning tulisannya conducted by the college board, kapan ujiannya, dan subject level composite average juga sama seperti ini ya, mengikuti, tulis aja total score, reading writing-nya berapa, math-nya berapa, SAT Reasoning. Kalau pilih ACT, berarti di sininya ACT, kapan ujian, dan ini totalnya composite. Kalau misalnya nilai skornya belum ada, berarti kita klik yang ini,
submit letter, dan ininya di N_A, seperti itu. Jadi aku buka manualnya dulu ya. Nah, ini kan ada nih ya contohnya, kalau pakai SAT cara pengisiannya seperti ini. Kalau misalkan pakai ACT seperti ini. Kalau misalnya mau pakai Eju, bagaimana kalau pakai Eju? Pakai Eju berarti kalian tulisnya yang seperti ini. Oke? Nah, lanjut lagi. Jangan lupa untuk scholarship diklik tanda centangnya ya, karena ini artinya adik-adik semua ingin mendapatkan beasiswa prestasinya. Nah, kalau ini misalnya kalian juga melamar beasiswa lain, misalkan membuka Gakusho, dan yang lain-lain. Biasanya sini dikosongin ya. Kemudian next. Lalu additional information. Nah, di sini kalian perlu sebutkan nama aktivitas kalian, kapan acara kegiatannya, sampai kapan, dan supervisor name. Atau ini biasanya nama guru kalian. Kalau misalkan nggak ada, tulis aja N_A. Nah, kemudian kalau misalkan untuk kegiatan eskul, kalian masukkan di sini. Ini kalian kalau untuk sertifikat, cara submitnya tinggal klik reference aja satu persatu. Ingat ya, cara menyimpan filenya yaitu original dulu, baru yang Swan Translate yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, digabungkan menjadi satu file seperti itu. Lalu kita next. Kemudian selanjutnya adalah online statement, diklik aja tanda centang dua-duanya, baru kita next. Lalu application fee. Nah ini nih, bagaimana caranya dapetin bukti payment dalam bentuk PDF, kalian harus coba pahami, karena susah-susah gampang. Yang pertama kita klik yang ini. Lalu kita klik next, kemudian di sini klik preparatory course dan October enrollment, next. Nah nanti ada ya, service fee-nya 650 yen, jadi totalnya 10.450. Kemudian yang ini skip aja. Lalu yang ini isi dengan family name kalian. Kalau misalkan saya berarti Miranti. Kemudian Dini. Kalau ada 3 suku kata, berarti nggak usah pakai spasi. Karena kalau ada spasi biasanya ini nggak mau lanjut ke next. Seperti itu. Female, date of birth, misalnya aku di tahun 190. Nah, ini contoh aja ya. Nah, seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Lalu ini nomor telepon. Aku biasanya nggak pakai 0 di depan angka 8 untuk mencegah error seperti itu. Soalnya pernah ada yang error, tapi ada juga yang lancar-lancar aja. Nah, selanjutnya password. Passwordnya ini misalnya satu huruf besar, sisanya huruf kecil dan angka. Nggak boleh ada karakter ya. Oke, credit card, kemudian please read, langsung next. Seperti itu. Nah, ini udah ya, udah jadi seperti ini ya. Nah, langsung kita next aja, payment is not yet complete. Next, nah di sini reception number-nya harus diingat ya. Aku copy dulu bentar. Next. Kemudian proceed to payment procedure. Lalu klik credit card payment. Nah, langsung masuk nih ke sini. Ya, di sini kalian langsung aja agree and click. Kalau misalkan ada yang nggak masuk, nggak next, boleh ganti browsernya ya, karena biasanya bermasalah di browser. Lalu ini adalah nomor di kartu kredit depannya, expired date-nya, lalu ada 3 security code di belakang, 3 angka. Lalu klik si Harai payment. Nah, setelah kalian membayar, itu akan ada konfirmasi ke email kalian. Kemudian, bagaimana cara dapetinnya? Cara dapetin bukti payment-nya adalah
kita balik lagi ke application fee nih. Nah, kita langsung masuk ke sini, confirm application detail. Lalu yang tadi reservation number yang udah aku copy, masukin lagi ke sini ya. Nah, email address yang tadi, email address kalian ya, kemudian passwordnya yang tadi kalian sudah buat. Ini tanggal lahir kalian, bulan, hari, next, seperti itu. Nah, karena aku emang nggak bayar ya, jadi tulisannya payment has not been complete yet. Jadi begini, tapi kalau misalkan kalian sudah bayar, nanti hasilnya kalian akan bisa lihat seperti ini. Akan munculnya seperti ini. Ya, seperti ini. Paid in. Nah, kalian klik detail. Lalu payment certificate PDF output. Nah, kalian save, nanti kalian buka bentuknya seperti ini. Terus setelah itu kalian masukkan upload di halaman website portalnya, di halaman dokumen upload, yaitu kita masuk ke home dulu, dokumen upload di bagian sini, reference, oke? Seperti itu ya, reference ya. Contohnya ya, contoh aja. Nah, contoh nih, kayak gini. Udah ya, oke semua ya. Nah, aku sekarang klik home. Not complete. Nah, adik-adik semua, kalau misalkan kalian sudah melengkapi semuanya, semua dokumen-dokumen ini, nanti kalian akan yang namanya mendapatkan ini complete, dan complete juga di dua-dua ini. Terus gimana caranya supaya kalian sudah menyelesaikan aplikasi ini? Jadi caranya adalah kalian jangan lupa untuk klik ya, klik tombol yang ini, complete. Kalau kalian udah klik complete, artinya dokumen kalian sudah selesai dan datanya akan terkirim ke Kyoto University. Dan tidak bisa dirubah tentu saja informasinya. Kalau kalian masih pengen ngecek, masih pengen berubah, kalian jangan klik complete dulu. Gitu ya. Pokoknya kalau udah selesai dokumennya, udah selesai kalian isi informasinya, klik complete yang artinya dokumen kalian sudah tersampaikan ke Kyoto University. Begitu ya untuk caranya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah menonton sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Dini di 0812 88002624 atau bisa dengan Robert di 0812 8626 0542. Kami adalah Jellyfish Indonesia, perwakilan resmi dari Universitas Negeri Kyoto. Konsultasi online, one by one, gratis. Pokoknya kapanpun bisa hubungi kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.